Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester Sistem Informasi. Nah, di sini kami memperkenalkan terlebih dahulu dengan saya sendiri Muhammad Fajri Mufriafian dengan NPM 237006060 dan bersama dengan rekan saya yakni Bambang Nur Hidayat dengan NPM 237006064. Di sini kita mengambil proyek mengenai sistem informasi manajemen alat tulis kantor berbasis website. Nah, jadi untuk distribusi proyek ini kita pengelolaan alat tulis kantor secara manual masih menjadi tantangan besar bagi banyak perusahaan, terutama dalam hal akurasi data, efisiensi waktu, dan pengawasan pergerakan stok. Jadi metode konvensional seperti pencatatan di buku fisik atau spreadsheet rentan terhadap saat ikut duplikasi data dan kesulitan dalam melacak riwayat transaksi. Jadi selain itu, ketiadaan sistem terpusat seringkali menyebabkan ketidakselarasan informasi antar divisi. Jadi seperti stok yang terdeteksi kosong di gudang tetapi tercatat di laporan. Atau kurangnya pembelian berlebihan akibat kurangnya visibilitas stok real time. Dalam hal ini tidak hanya berdampak pada pemborosan anggaran, tapi juga mengganggu produktivitas karyawan ketika alat tulis kantor tidak tersedia di saat dibutuhkan. Jadi di kita kebutuhan akan solusi yang terintegrasi dan berbasis teknologi, jadi menjadi alasan kita sebagai mendesak ya. Jadi sistem informasi manajemen alat tulis kantor ini dirancang untuk menggantikan metode manual dengan platform digital yang mampu mencatat, memantau, dan menganalisis stok secara otomatis. Jadi sistem ini tidak hanya bertujuan untuk menyederhanakan proses manajemen stok, tetapi juga memastikan transparansi dan akuntabilitas melalui pembagian peran utama yang jelas. Dengan adopsi sistem ini diharapkan perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada proses manual, lalu bisa meningkatkan akurasi inventaris dan mengoptimalkan anggaran pengadaan. Jadi melalui pendekatan berbasis role-based access, sistem ini menjamin keamanan data sekaligus memastikan setiap pengguna hanya fokus pada tugas intinya. Jadi sesuai dengan hierarki organisasi. Kita menganalisis untuk kebutuhan sistem informasi ini. Jadi pada tahap ini kita membagi dua kebutuhan analisis, yaitu ada kebutuhan fungsional dan non fungsional. Nah, untuk kebutuhan fungsional sendiri kita ada manajemen pengguna yaitu admin. Nah, di dalamnya ada manajemen akun staff. Jadi admin bisa dapat menambahkan akun staff baru dengan menambahkan nama, email, dan password. Lalu admin juga dapat mengedit atau menghapus akun staff atau karyawan. Lalu role admin sendiri dia bisa memanajemen alat tulis kantor. Maksudnya memanajemen ini kita dapat menambahkan jenis barang baru, termasuk nama barang, kategori, jumlah stok, harga deskripsi, supplier, dan tanggal pembelian. Lalu admin juga dapat mengedit atau menghapus data barang, dan admin juga dapat melihat detail barang, kuantitas dan riwayat transaksi. Nah, lalu admin sendiri dia bisa memanajemen stok. Nah, di sini kita admin dapat menambah stok melalui form input dan admin dapat mengurangi stok. Nah, di admin sendiri kita ada laporan dan analitik. Jadi admin dapat melihat laporan stok dalam bentuk ringkasan visual card dan tabel detail. Lalu admin juga dapat melihat laporan pergerakan stok dalam bentuk tabel riwayat transaksi dan ringkasan visual card. Nah, kita sendiri juga ada manajemen operasional di sini, staff ya. Nah, untuk saat ini kita akses data alat tulis kantor. Jadi staff bisa hanya dapat melihat daftar barang beserta detail. Nah, untuk staffnya dia bisa ini transaksi, bisa melakukan transaksi. Jadi staff dapat menambah stok dan bisa juga dapat mengambil stok melalui form input. Tetapi staffnya tidak dapat mengubah data master barang. Nah, untuk fungsi umum sistemnya kita ada autentikasi dan otorisasi. Jadi ada form login logout dengan email dan password. Lalu ada pembatasan akses berdasarkan role. Di sini kita hanya ada dua, yaitu admin dan staff atau karyawan. Lalu kedua ada notifikasi sistem seperti peringatan kesalahan input dan ada riwayat transaksi. Jadi sistem mencatat otomatis setiap perubahan stok. Nah, untuk kebutuhan non fungsional itu sendiri, kita ada keamanan. Nah, dalam keamanan sendiri ada role based access control. Jadi ada akses terbatas sesuai perannya. Di sini kan kita perannya ada admin dan staff. Lalu ada enkripsi data sensitif menggunakan algoritma AES256. Lalu kita juga ada proteksi serangan SQL injection dan serangan cross-site scripting. Nah, untuk keduanya ini performa. Nah, untuk performa ini waktu respon maksimal 2 titik untuk operasi seri dia, yaitu tambah, mengedit, dan menghapus. Lalu sistem juga mampu menangani kurang lebih 100 pengguna bersamaan tanpa penurunan performa signifikan. Lalu ada laporan stok dapat di-generate dalam waktu kurang dari 5 detik. Nah, untuk usabilitasnya kita ada antarmuka intuitif dengan navigasi yang jelas, lalu kita ada panduan penggunaan, lalu ada responsif di desktop, tablet, dan smartphone.
Nah, untuk reliabilitas kita sistem tersedia 99,5% waktu, lalu ada error handling yang jelas. Nah, untuk kompatibilitas itu sendiri kita kompatibel dengan browser modern seperti Chrome, Firefox, atau Microsoft Edge. Nah, untuk skalabilitas kita ada arsitektur modular untuk memudahkan penambahan fitur di masa depan. Lalu ada database dapat menampung hingga lebih dari 10.000 entry barang dan transaksi. Nah, untuk maintenance sendiri, untuk pemeliharaan, kita kode terdokumentasi dengan komentar dan diagram. Nah, untuk spesifikasi software dan hardware, nah di sini di hardware kita CPU kita minimum untuk menggunakan Intel i5 Gen 12, lalu RAM 8 GB, untuk memori kita atau penyimpanan minimal seminimalnya 12 GB. Lalu ada Vega kita pakai Exynos 850. Nah, untuk software, kita menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Nah, dan untuk database kita menggunakan MySQL, OS yang digunakan untuk kami, kita menggunakan Windows 11, dan web server menggunakan Apache. Nah, untuk proses bisnis berjalan dan yang diusulkan, jadi untuk bisnis berjalan sini, kita manajemen stok alat tulis, jadi input data. Nah, pertama dari input data, staf mencatat stok masuk atau keluar secara manual di buku, fisik, atau spreadsheet, lalu admin mengupdate data master barang secara terpisah di file lain. Nah, kedua yaitu ada pelacakan stok. Jadi pengecekan stok dilakukan secara fisik ke gudang, tidak ada riwayat transaksi tebusan, pencatatan transaksi tersebut di berbagai dokumen. Lalu ada pembuatan laporan, yakni admin mengumpulkan data dari berbagai sumber, yakni buku, spreadsheet, atau email, untuk membuat laporan bulanan. Lalu ada kebutuhan pembelian dilakukan secara. Nah, untuk manajemen pengguna sendiri, kita tidak ada sistem terpusat untuk mengolah akun staf. Jadi, semua staf memiliki akses penuh ke data spreadsheet, berisi kesalahan atau perubahan tidak sah. Nah, untuk permasalahan utamanya, kita takut ada human error, yaitu salah input data, duplikasi, atau stok tidak akurat. Lalu lambat, proses pelaporan memakan waktu 2 sampai 3 hari. Dan tidak transparan, sulit melacak riwayat transaksi atau tanggung jawab perubahan stok, dan ada risiko keamanan. Jadi, data spreadsheet rentan terhapus atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, untuk bisnis yang diusulkan ini kita sebagai admin, kita bisa menambahkan atau mengedit data master barang via form web, lalu bisa mengolah akun staff, bisa menambah, mengedit, atau menghapus, lalu ada riwayat transaksi tercatat otomatis dan bisa melihat laporan. Dan untuk starter sendiri, kita hanya bisa menginput transaksi stok masuk atau keluar via form terstruktur dengan validasi otomatis. Nah, untuk manajemen pengguna sendiri, di admin hanya membuat atau menghapus akun staff dengan role base, lalu dari staff ini hanya bisa login dan mengakses fitur terbatas, yakni hanya fitur tambah, kurangi stok, atau lihat stok. Kita lanjut ke selanjutnya, ini perancangan sistem informasi. Nah, untuk perancangan sistem informasi, kita menggunakan use case diagram. Di sini ada use case diagram admin. eh, Lalu juga ada use case diagram staff, gitu. Nah, lalu yang kedua kita juga menggunakan kelas diagram, bisa terlihat di sini. Nah, untuk link pengumpulan kita sudah mencantumkan di sini. Mungkin kita lanjutnya ke interface sistem informasi. Untuk login page, kurang lebih akan seperti ini. Nanti lebih lengkapnya kita ada di demo. Ini untuk login page, lalu ini ada homepage. Homepage kita di sini raw page-nya admin ya. Jadi di sini ini homepage admin. Lalu ada tambah alat tulis ini row base admin, lalu ada lihat admin, ada edit admin, lalu ada laporan stok admin dan pergerakan stok dan manajemen pengguna dan tambah pengguna. Nah, lalu dan edit pengguna dan homepage. Ini homepage staff. Ini untuk row base staff, jadi di sini ada homepage, ada lihat lihat data. Mungkin untuk interface bisa segitu aja. Kita mungkin masuk ke pengujian sistem informasi. Nah, di sini bagaimana kita menggunakan metode user acceptance. Nah, dari hasil pengujiannya, dari pertama fitur yang diuji yakni login user. Nah, jadi di sini diharapkan kita dashboard sesuai role. Untuk hasil pengujian kita pengguna dapat login sesuai perannya, yaitu admin atau sebagai admin atau karyawan. Nah, di sini satunya lulus, lalu input barang master dengan hasil pengujian karyawan bisa menginput barang masuk. Nah, isi role sebagai karyawan yang diinput adalah nama barang, jumlah atau tanggal. Output yang diharapkan kita data tersimpan dan stok bertambah. Di sini kita bisa. Lalu ada input barang keluar, sama ini ya bisa. Lalu ada update stok otomatis. Nah, ada satu lagi kita sistem menghitung stok otomatis dari transaksi. Nah, diharapkan itu stok barang terkini sesuai transaksi. Di sini juga bagus. Lalu kita ada lihat laporan stok. Jadi admin bisa melihat laporan stok dan transaksi. Eh, Inputnya kita
Atau mau lihat laporan dan diharapkan dapat laporan tapi sesuai tanggal dari sini dia lulus. Lalu ada keamanan akses, jadi karyawan tidak bisa melihat menu admin. Ya, di sini kita melakukan form login sebagai karyawan dan pokoknya diharapkan eh, menu admin tidak muncul di sini juga bisa. Lalu yang terakhir ada cek consistency data. Jadi data laporan sesuai dengan data transaksi dan stok. Di sini juga lulus, jadi tidak ada selisih atau inkonsistensi. Nah, untuk referensinya seperti ini. Di sini ada. Mungkin di sini kita bisa lanjut saja ke demonya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bisa dilanjut. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjut ke sesi demo websitenya. Nah, di sini kita akan login terlebih dahulu sebagai admin. Di sini adminnya itu memiliki akun bambang@example.com, lalu kita masukkan password. Nah, untuk di sini tampilan homepage dari admin, yang dimana di admin ini kita bisa menambahkan jenis alat tulis baru. Misalkan nama barangnya itu eh, pulpen biru. Lalu kategorinya itu alat tulis. Misalkan di sini jumlahnya ada 50. Dan untuk harganya untuk satu pulpen itu 5.000. Nanti di sini juga kita bisa masukkan deskripsi dari alat tulisnya. Misalkan di sini kita deskripsinya itu pulpen biru. Dan di sini kita juga bisa memasukkan supplier, misalkan si Pidodong. Nah, untuk di sini juga kita bisa memasukkan tanggal menambahkan di mana kita tuh menambahkan alat tulis baru. Maksudnya jenis barang baru atau nama barang baru. Nah, di sini kita langsung aja saja simpan. Nah, maka di sini akan muncul pulpen biru. Terus kita itu di sini juga kita bisa lihat. Nah, di mana di sini ada detail alat tulis kantor, ada pulpen biru, nama barang itu pulpen biru, jenisnya alat tulis dengan jumlah 50 dengan kondisi stok tinggi itu. Harganya itu 5.000 per buah. Terus untuk tanggal pembeliannya di sini 23 Mei. Di sini juga deskripsi, supplier dan juga total nilai. Nah, di sini juga kita sebagai admin itu bisa menambahkan stok. Misalkan di sini kita tambah stok menjadi 20 lah, tambah 20 stok dan tanggalnya hari ini, keterangan kita kosongkan saja lah. Nah, maka di sini akan ada riwayat stok, stok masuk. Untuk perubahannya itu 20. Di sini keterangannya kita kosongkan saja. Untuk keterangan ini masuknya opsional. Dan di sini juga kita bisa kurangi stok, misalkan kita kurangi lagi 20. Terus di sini kita masukkan tanggal hari ini, langsung aja kita kurangi stok, maka di sini akan ada riwayat stok keluar. Ini bisa keluar. Oke, di sini juga kita bisa edit identitas dari atau mungkin ya identitas dari si alat tulisnya itu. Misalkan di sini nama barangnya, kategorinya, jumlahnya, atau harganya di sini kita bisa edit, supplier dan juga tanggal pembeliannya bisa kita edit. Dan di sini juga kita bisa hapus untuk si alat tulisnya. Misalkan kita hapus, nah maka akan terhapus seperti itu. Juga di sini juga kita bisa sebagai admin tuh bisa lihat laporan stok alat tulis kantor. Nah, di sini ada tabel laporan stok dan di sini juga ada ringkasan stok berupa card.
Dan di sini juga kita bisa memfilterisasi untuk pencarian agar lebih memudahkan dalam melihat stok. Misalkan di sini kita filter peralatan. Untuk level stoknya di sini kita semua level aja. Untuk di sini ikut juga kita bisa memasukkan nama barang sesuai di sini, tapi kita kosongkan saja. Kita filter langsung, maka akan ada muncul stapler max yang berkategori peralatan. Di sini juga kita bisa riset kembali untuk memunculkan semua laporan stok. Untuk selanjutnya ada pergerakan stok. Di sini terdapat tabel pergerakan stok masuk dan keluarnya stok. Di sini juga ada total transaksi yang dilakukan, stok masuk dan juga stok keluar. Nah, di sini kita bisa mulai memilih tanggal mulai, tanggal selesainya, dan juga jenisnya dan terus barang-barangnya seperti itu. Untuk selanjutnya kita ke manajemen pengguna. Di sini kita sebagai admin bisa mengedit dan juga menghapus akun-akun staff atau karyawan. Di sini juga kita bisa mengedit akun sendiri. Misalkan di sini saya ingin mengedit atau menghapus aja lah, menghapus email yang ini, yang Dodog. Kita hapus, maka akan terhapus. Dan di sini juga kita bisa tambah pengguna baru. Misalkan di sini kita klik namanya eh, Bakti. Untuk emailnya bakti@examples.com. Nah, untuk passwordnya bisa kita masukkan. Lalu ada konfirmasi password. Nah, di sini kita ubah rohnya staff simpan. Maka akan ada muncul akun baru, yaitu Bakti. Nah, oke, di sini juga ada drop down di mana untuk logout. Oke, selanjutnya setelah kita mereview atau mendemonstrasikan sebagai admin, di sini kita akan mendemonstrasikan sebagai staff. Di sini kita langsung masukkan aja fajri@example.com, lalu masukkan password. Nah, untuk sebagai staff di sini kita hanya bisa melihat detail, tulis, dan juga hanya bisa tambah stok dan juga kurangi stok. Jadi tidak ada manajemen pengguna, nggak bisa lihat laporan stok, pergerakan stok seperti itu. Jadi hanya bisa tambah stok dan kurangi stok. Untuk fungsinya sama seperti tadi. Langsung aja di sini kita log out. Dan mungkin seperti itu untuk pendemonstrasian website Office Spy atau manajemen alat tulis kantor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu